Saham versus obligasi. Pilihan mana yang cocok buat lo? Halo, Sobat Finansial. Gue yakin di antara lo semua pasti ada yang udah familiar dengan istilah saham dan obligasi. Tapi, seberapa dalam sih pemahaman lo tentang keduanya? Di era digital ini, informasi tentang investasi udah gampang banget diakses. Namun, memahami dan memilih instrumen yang tepat, itu yang kadang bikin pusing. Nah, kali ini gue mau bantu lo untuk lebih mengenal saham dan obligasi. Siap? Tahu nggak sih? Menurut Gallup, pada tahun 2019, hanya setengah dari penduduk Amerika yang berinvestasi di pasar saham. Wow, cukup mengejutkan kan? Padahal, pasar saham bisa jadi salah satu alat untuk meningkatkan kekayaan lo. Tapi, sebelum kita masuk lebih dalam, pernah nggak sih lo berpikir kenapa saham dan obligasi itu penting? Apa sih yang bikin mereka spesial di dunia keuangan? Yuk, kita cari tahu. Saham. Bayangin lo punya sebagian dari sebuah perusahaan besar. Keren kan? Nah, itulah yang terjadi ketika lo membeli saham. Lo sebenarnya membeli bagian dari perusahaan tersebut. Keuntungannya, lo bisa mendapatkan dividen dan juga keuntungan dari kenaikan harga saham. Tapi, tentu saja ada risikonya. Harga saham bisa naik, tapi bisa juga turun. Obligasi. Kalau saham itu kayak punya bagian dari perusahaan, obligasi itu kayak lo pinjemin uang lo ke perusahaan atau pemerintah. Sebagai gantinya, mereka janji akan bayar lo kembali dengan bunga. Risikonya lebih rendah dibanding saham, tapi potensi keuntungannya juga lebih kecil. Setelah tahu perbedaannya, mungkin lo jadi mikir, nih, gue harus invest di mana? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti. Semua tergantung pada tujuan dan kebutuhan lo. Mau potensi keuntungan besar dan siap hadapi risiko, saham bisa jadi pilihan. Mau yang lebih aman dan stabil, coba deh pertimbangkan obligasi. Atau kenapa nggak keduanya? Dengan diversifikasi, lo bisa seimbangkan risiko dan potensi keuntungan. Investasi itu kayak perjalanan panjang, kadang naik, kadang turun. Tapi yang pasti, dengan pengetahuan yang tepat, lo bisa navigasi perjalanan finansial lo dengan lebih baik. Di Psychology of Finance, kita percaya bahwa dengan informasi yang benar, lo bisa buat keputusan yang tepat untuk masa depan keuangan lo. Jadi, tetap semangat belajar dan investasikan masa depan lo dengan bijak.